Nah, sekarang kita masuk ke bagian kelima. Apa saja yang harus ada? Minimal yang harus ada ketika kita membuat rencana evaluasi itu, pertama, kita harus membuat draft, gitu kan, tentang bagaimana laporan hasil pengawasan pekerjaan, yang pastinya terkait dengan laporan penerapan pelaksanaan rencana K3 di pekerjaan. Lalu berikutnya adalah isi dari laporan hasil pengawasan itu, ya, minimum mencakup tentang lembar pengawasan dan juga formulir izin kerja yang sudah ditandatangani. Ya, jadi itu adalah bagaimana kita nanti akan membuat sebuah rencana evaluasi. Nah, di rencana evaluasi, ya, atau evaluasi itu masuk ke elemen ketiga di dalam rencana keselamatan dan juga kesehatan kerja, maka kita harus bisa menjalankan apa saja. Pertama, bagaimana kegiatan observasi dan inspeksi dilakukan. Ya, jadi observasi dan inspeksi ini merupakan salah satu bentuk evaluasi. Kita mau lihat nih, gitu kan, sebenarnya dijalankan atau tidak proses pemeriksaannya. Dengan cara kita mengobserv, dengan cara kita melakukan inspeksi. Nah, itu merupakan salah satu bagian di dalam rencana evaluasi. Lalu yang kedua adalah proses pelaksanaan audit. Nah, ini juga masuk nih. Nah, pada saat kita melaksanakan pekerjaan, ada gak nanti rencana audit? Karena kalau kita bicara audit itu ada banyak macam jenisnya. Ya, pertama kita bicara misalnya first party audit atau audit pihak pertama. Apa sih itu audit pihak pertama? Audit pihak pertama itu adalah audit yang dilakukan oleh internal organisasi atau internal perusahaan, atau yang biasa kita kenal dengan namanya internal audit. Itu first party audit. Terus keduanya ada second party audit. Ini sama sebenarnya dengan first party, tetapi kita melakukan audit ke siapa? Ke pemasok kita, ke supplier kita, ke subcontracting kita. Nah, kita lakukan audit. Ya. Terus yang ketiga adalah audit yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah pihak atau badan yang ditunjuk yang memiliki kewenangan untuk bisa melakukan proses audit yang outputnya adalah memberikan sertifikasi. Contoh, misalnya adalah ISO 9001 tentang Quality Management System. Terus ada ISO 14001 tentang Environmental Management System. Dan juga ada ISO 45001 tentang Occupational Health and Safety Management System. Nah, proses audit ini harus dijalankan dan harus dituangkan di dalam sebuah rencana. Jadi misal kontrak kerja kita selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun berjalan, kita ada gak rencana mau melakukan audit? Kalau kita ada rencana melakukan audit jenis apa yang akan kita lakukan? First party, second party, atau third party? Nah, kita harus tuangkan. Nah, kapan audit tersebut akan dijalankan? Siapa yang akan menjalankan? Dan bagaimana proses tersebut itu dijalankan? Makanya kita harus punya satu dokumen kerja terkait dengan proses audit. Ini harus dimasukkan ke dalam rencana K3. Ya. Lalu berikutnya, rencana evaluasi yang harus dimasukkan di dalam rencana K3 itu adalah tinjauan manajemen atau manajemen review. Ya. Berapa kali dalam setahun kita melakukan manajemen review? Ya. Dan yang terakhir itu adalah proses peningkatan kinerja dari keselamatan dan kesehatan kerja atau continual improvement. Nantinya, misalnya ada gak program-program berkelanjutan gitu terkait dengan menjalankan program K3. Contoh misalnya apa? Contoh misalnya program implementasi 5R di tempat kerja. Gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu program peningkatan kinerja terkait dengan keselamatan juga kesehatan kerja. Tuh. Nah, jadi 5 bagian inilah yang harus kita siapkan untuk kita membuat sebuah dokumen rencana keselamatan dan juga kesehatan kerja. Ya, jadi supaya kita bisa terbiasa dengan sebuah tugas kerja yang nantinya akan menjadi tanggung jawab teman-teman yang menjadi safety profesional, maka strategi inilah atau rencana inilah yang harus teman-teman semua persiapkan dengan baik. Ya, teman-teman sudah mempelajari tentang bagaimana manajemen risiko, teman-teman sudah mempelajari tentang bagaimana aspek operasional K3. Nah, sekarang tinggal bagaimana menuangkan. Jadi kita menuangkan untuk kita membuat sebuah perencanaan agar
pekerjaan yang kita lakukan itu berjalan sesuai dengan kontrak, supaya pekerjaan yang kita lakukan itu semuanya aman, tidak ada kecelakaan kerja, tidak ada penyakit akibat kerja, tidak terjadi pencemaran lingkungan. Nah, itu yang dia harapkan, gitu ya. Dan pastinya ketika kita bisa mendeliver ini semua dengan baik, nah nanti customer puas. Ketika customer puas, endingnya apa? Endingnya ya tempat kerja kita akan dikasih pekerjaan terus, repeat order, atau ada pekerjaan lain yang nanti diberikan peluang, gitu kan, untuk bisa naik kelas. Nah, itu bagaimana cara kita untuk kita bisa membuat rencana keselamatan dan juga kesehatan kerja, ya. Nah, kalau kita mau review lagi, kita refresh lagi dari pertama. Jadi pada saat kita membuat sebuah rencana keselamatan dan kesehatan kerja, kita siapkan dulu komitmen dari top management, komitmen kepemimpinan dari pimpinan perusahaan di tempat kerja kita. Lalu berikutnya adalah partisipasi tenaga kerja untuk bisa menjalankan komitmen yang sudah ditandatangani dan sudah dijalankan oleh direktur ataupun manajer ataupun orang-orang yang memang ditunjuk menjadi leader di dalam pekerjaan tersebut. Lalu setelah bagian pertama, kita buat komitmen dan kita bentuk partisipasi tenaga kerja, kita lakukan proses perencanaan. Artinya kita siapkan IBPR-nya. Lalu kita siapkan juga persyaratan peraturan perundangan dan juga standar terkait dengan uraian kegiatan atau aktivitas yang akan kita jalankan. Berikutnya setelah kita sudah buat IBPR, setelah kita buat persyaratan peraturan, lalu kita buat program dan juga sasaran. Ya. Nah, masuk ke bagian ketiga, yaitu adalah support, dukungan. Jadi untuk kita bisa menjalankan yang namanya K3, kita juga harus punya dukungan. Dukungan itu meliputi tadi satu pertama adalah kompetensinya, lalu yang kedua itu adalah resource-nya atau sumber daya yang diperlukan. Bisa sumber daya manusianya, bisa teknologi, bisa material gitu ya, ataupun juga terkait dengan masalah financial resources atau sumber daya keuangan, ya. Nah, terus masuk ke bagian keempat adalah tentang bagaimana mengoperasionalkan atau menjalankan proses K3. Berarti perlu banyak dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan terkait dengan menganalisa keselamatan, lalu dokumen pengelolaan lingkungan, dokumen pengelolaan keamanan di tempat kerja kita, dokumen pengelolaan terkait dengan rencana pemeriksaan kesehatan karyawan, investigasi kecelakaan, terus juga terkait dengan bagaimana izin kerja, prosedur aman untuk kita bekerja di misal ruang terbatas, menggunakan peralatan. Nah, itu harus kita persiapkan untuk persyaratan di dalam bagian operasional keselamatan dan kesehatan kerja. Dan bagian terakhirnya, bagian kelima adalah evaluasi. Jadi kita harus membuat bagaimana rencana kita akan melaksanakan evaluasi program K3. Seperti nanti ada proses pemantauan atau inspeksi gitu ya. Lalu proses audit, lalu manajemen review, dan yang terakhir adalah program-program untuk bisa meningkatkan kinerja keselamatan dan juga kesehatan kerja. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih. Semoga materi kali ini ya bicara tentang bagaimana membuat rencana K3 itu bisa teman-teman pelajari, bisa teman-teman ulangi lagi, bahkan teman-teman juga bisa praktekkan ya untuk bagaimana kita membuat sebuah rencana K3 untuk kita jalankan supaya kita punya goalnya itu tempat kerja kita aman gitu ya, kita berangkat kerja dari rumah aman, bekerjanya aman, pulangnya juga aman ya, dan kita pengen semuanya juga selamat, tidak ada kejadian kecelakaan kerja, tidak ada kejadian penyakit akibat kerja, dan juga tidak ada kejadian pencemaran lingkungan ya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan terus semangat untuk belajar, dan salam dari saya, salam kompeten. Terima kasih.